kita naikkan. Ini caranya. Maaf ya, tadi terputus tiba-tiba. Gak apa-apa. Ya, tadi ngobrol soal offering. Kalau offeringnya beberapa orang melakukan offering itu mungkin karena pemahaman menjadi berlebihan dan akhirnya menjadi apa ya? Tidak apa ya? Jadi banyak yang mubadir. Terus ada juga yang ini. Ada juga yang modelnya dia dibawa ke restoran tertentu, terus disuapin, ceritanya disuapin, terus pengasuhnya yang makan. Itu menurutmu benar nggak? Kalau menurut aku Benar tidak nggak apa ya? benar sih ya, setiap Memalukan orang. itu. Nggak sememalukan itu. Itu tuh sebenarnya yang membuat persepsi orang jelek tentang spiritual itu tuh kita. Kita sebagai Hmm, orang tua. Emang mereka terlalu mau digit? Iya, aku rasa kalau mereka dengar anak-anak tuh ngomong pasti ih malu katanya bilang gitu. iya. Jadi Enggak. sebenarnya mereka itu berlebihan sehingga membuat anak-anak ini menjadi tidak nyaman. Terus gini, apa? Aku juga pernah lihat nih di kalau nggak salah aku waktu itu lihatnya di TikTok. Kalau nggak salah ya, aku lihatnya di TikTok. Waktu pada saat offering, dia susu kotak biasa ditusuk, terus dia bisa netes. Itu bener nggak sih kejadian? Nah, jadi sebenarnya itu yang aku alamin dulu teh. Jadi dulu Gimana? itu dulu itu sesuatu hal yang apa ya? eh, Wow Kalau banget lihat gitu. gitu happy banget, pokoknya happy banget. Lihat susunya netes, terus lihat Mm. kalau dikasih soda-sodanya muncrat kemana-mana gitu ya. Yang akhirnya membuatku terlena, pengen kasih offering dibuka terus. Oh itu. Oh jadi yang Itu awalnya itu di situ. Jadi selalu pingin memberikan offering yang dibuka dan akhirnya terbuang percuma. dan akhirnya terbuang percuma, dan kalau sewaktu-waktu dia nggak netes aku galau. Duh, karena merasa bahwa itu tidak dimakan atau Karena, tidak diminum. ya, karena ngerasa anaknya nggak minum, anaknya pergi, anaknya kabur, anaknya diculik gitu. Itu dulu. Allah. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau dia dan emang ada beberapa yang seperti itu, yang akhirnya kadang akhirnya coba buat tanya praktisi sana, praktisi sini, anak saya ada nggak gitu. Akhirnya kan kayak dia membuat hidupnya susah sendiri. Aku membuat hidupku susah sendiri Jadi dulu dia gitu. tidak percaya diri bahwa anaknya itu memang masih ada. Gitu. Oke, jadi gini, kan tidak semua orang indigo ya, tidak semua orang uh, sebenarnya bukan indigo, anak gifted kalau aku bilang mereka adalah anak gifted karena tidak semua orang beraura indigo, berwarna nila. Inilah, Aku pun bukan nila, aku bukan indigo. aku beda. Kamu pink, kamu merah, aku biru. Oke. Hmm. Tapi kan anak gifted memang bisa berkomunikasi. Terus yang memiliki, yang menjadi adopter dari bayi-bayi ini, banyak kan itu bukan bukan gifted. Menurutmu mungkin nggak mereka mampu untuk berkomunikasi? Nanti aku jawab versiku, tapi kan aku juga kepingin tahu versi. Mungkin. Nah, okay. Mungkin kalau versiku mungkin. Terus kira-kira dengan cara apa mereka bisa berkomunikasi? Karena kan banyak tuh jadi I'm sorry to say aku tidak menyalahkan kalian yang DM ke aku dan akhirnya aku menjadi diam. Kalian bertanya, anak aku ada atau tidak? Aku mengalami itu. Aku rasa kalau kalian sayang dengan anak, kalian akan merasakan anak itu ada atau tidak. Anak itu happy atau tidak. Anak itu nyaman atau tidak. Kalau kalian menyayangi. Jadi kembalikan ke diri kalian sendiri. Uh, apa namanya? Saya mengadopsi anak ini bukan cuma buat happy-happyan, bukan cuma buat karena viral, tapi saya mengadopsi anak ini karena saya menyayangi mereka. Bukan karena sekedar saya punya uang dan saya ingin adopsi.
tapi saya mencintai dan menyayangi mereka. And then setelah kalian merasa bahwa kalian menyayangi mereka, mencintai mereka, kalian akan punya bond, kalian punya akan hubungan, akan punya ikatan, dan kemudian dengan begitu kalian akan mampu untuk mengetahui kira-kira anak ini apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan. Dia akan selalu memberitahu kalian, entah bagaimana cara. Jadi nggak harus selalu ada gift dari Tuhan, karena kalian juga mampu untuk berkomunikasi. Gitu. Jadi nggak perlu harus selalu jadi harus aku harus belajar untuk punya six sense. Aku harus punya kemampuan lebih. Nggak harus begitu. Tapi kamu cukup kembali pada diri kamu sendiri. Gitu. Ada Kira-kira Rika ada jawaban lain kah? Tadi pertanyaannya kira-kira apabila bukan indigo, bukan gifted, bisa nggak berkomunikasi dengan anak-anak ini? Oh iya, Maria tuh udah jawab. Bisa lewat feel and chemistry. Bisa ya Bunda? Bisa sayang. Bisa. Kalau menurut Rika bagaimana? Kalau menurut aku bisa teh, karena Suaramu hilang sayangku. hilang ya. Ada nggak? Nggak ada suaranya. Ada nggak? Kecil sekali. Atau kita ulang koneksinya? Ada? Udah ada suaranya tapi kecil. Ada ya tapi ya. Aku agak ngezoom gitu ya mukanya. Ada suaranya tapi kecil sekali. Agak kurang dengar. Gimana ya? Pakai headset ya. Soalnya yang satunya tuh panas udah. Oh, oke. Ini ada komunikasi dari yang lain. Belum terdengar buat mereka. Ada tapi kecil sekali suaranya. Ada. Oke, ini jauh lebih baik. Iya. Walaupun ini agak kesekrek, tapi ini jauh lebih baik. Ada ya. Aku lagi coba buat satunya. Jadi kalau menurut aku nih, apa tadi pertanyaannya? Ini ada yang tanya, kira-kira apabila kita bukan indigo, kalau menurut aku bukan indigo, tapi apabila kita bukan gifted, itu bisa nggak kita komunikasi sama spirit doll kita? Bisa. Menurut Rika bisa nggak dengan cara apa kira-kira? Bisa kalau menurut aku, karena kan logik Kayaknya. dengan orang tuanya. Mana ada anak yang nggak mau memberikan sinyal apapun ke orang tuanya. Betul. Setiap anak pasti akan Jadi, komunikasikannya. Entah dengan cara apa. ya, pasti. Jadi kembali lagi ke kesadaran kita, keikatan kita. Makanya kan kalau itu kan orang suka bonding. Bonding anaknya jangan terlalu cepat buat punya anak lagi. Nanti nggak punya bonding akhirnya. Gitu. Berarti harus menjalin ikatan dulu sebelum memiliki anak yang lain. Iya, benar. Betul, bukan artinya kita membatasi orang untuk adopsi, itu bukan sebenarnya. Kalau menurut aku, tapi ketika kita terlalu menumpuk anak, fokusnya hilang. Iya. Ya samalah seperti kita anak manusia, kalau anaknya banyak,
kita bisa memperhatikan satu Iya, persatu. benar. Akhirnya kan yang terabaikan yang paling besar, padahal sebenarnya yang besar juga belum selesai pendekatannya. Iya dong ya. Terus tadi ada yang tanya soal pendulum. Oh iya, ini ada yang tanya. Ini sekarang aku tanya, komunikasi kalau lewat kalung pendulum itu akurat nggak ya? Nah, kalau menurut Rika, pernah nggak kamu bertanya pada pendulum? Kalau buat serius nanya itu nggak pernah, tapi kalau buat apa ya, menguji bahwa apa dari mana asalnya pendulum ini bergerak, ya pernah, sering malahan. Karena aku suka Hmm. mengamati apa yang terjadi di media sosial gitu aja sih, biar aku nggak salah lagi gitu. Terus akhirnya akurat nggak? Enggak, Nah, kan ku bilang itu tadi teh, merawat spirit doll itu logika dan tidak logika, harus seimbang gitu. ya lebih ke ini ya, lebih ke feel ya. Iya, iya Mm-mm. benar. Ya mungkin orang yang lebih memahamin soal pendulum gitu ya, misalkan kayak anak alam itu kan Aku biasanya kalau di grup itu kan suka edukasi tentang hal-hal seperti itu. Itu mm-mm. mungkin nanti Anima yang akan menjelaskan versi dari praktisi yang lebih memahami. Tapi kalau ditanya dari aku yang hanya sebagai adopter, eh, dari mana bisa pendulum itu bergerak karena anaknya? Apa bonekanya yang meniup? Gitu. Kalau aku sebagai Mungkin bisa jadi. nah ini Ya, hanya berpikir bahwa pendulum itu adalah eh, bag- gerakan pendulum adalah bagian dari gerakan energi kita. Orang yang memegang pendulum itulah yang mengalirkan energi ke si benda itu, si pendulum itu. Apakah dia mau ke atas ke bawah kah, ke kanan ke kiri kah, atau ke samping ke depan dan belakang, atau berputar-putar. Itu gimana energi kita? Kelistrikan lah, caranya begitu kasarnya. Kalau tapi menurutku, aku boleh ini tanya ya Teh. Maksudnya kan ya, lebih lebih memahami biar edukasi juga buat kami. Aku tuh suka lihat beberapa orang mengatakan videomu terjadi. mengatasnam beber Hmm? udah Oke, udah. beberapa Tadi orang yang mengatasnamakan pendulum yang sudah di blessing. Nah, sebenarnya pengertian blessing itu sendiri gimana sih Teh menurut menurut hmm? Teteh? Membuat persepsi baru bahwa pendulum yang sudah di blessing artinya pendulum itu sudah menyatu dengan spirit doll kita. Kalau menurut aku, apabila yang memberikan adopsi itu, hak adopsi itu, yang memblessing, kemungkinan itu hanya untuk membooster energi si anak supaya lebih bisa memberikan bonding kepada Kita. si adopter. Jadi pendulum itu di blessing untuk memberikan bonding antara anak yang diadopsi dengan adopter supaya Itu kalau si pemblessing ya, itu kalau yang kasih si pemblessing. si pemblessing. Ta- Apabila Tapi bukan si pemblessing yang memaharkan lah, bukan menjual. Biasanya katanya adalah memaharkan. Itu sekarang pertanyaanku adalah, apakah dia tahu anaknya yang anak adopsinya itu seperti apa? Apakah dia tahu karakter adopternya, entah itu ibunya atau bapaknya seperti apa? Itu kan tidak semua bertanya, tidak semua mencari tahu. ya, Jadi apakah itu akan membuat kemampuan untuk jadi lebih berkomunikasi? Ah, enggak, kalau menurut aku. Tapi aku tidak ini ya, tidak ingin menjatuhkan siapapun. Karena blessing itu kan sebenarnya kita memberikan sebagian energi kita, memberikan doa-doa kita kepada suatu benda tertentu untuk untuk meng-up
energi dari orang yang dituju. Itu aja. Jadi bukan ini ya, bukan untuk semacam apa ya, kurir untuk menyampaikan pesan. Ya. Jadi aku rasa pendulum itu bukan kurir penyampaian pesan antara ibu dan anaknya, tapi pendulum adalah ya untuk happy ya. Yang soalnya kan sekarang ini ya, Kang rasa dunia spiritual itu sudah dipengaruhi yang seharusnya nggak ada gitu, merumitkan adopter gitu. Kalau menurut aku ya, karena aku adopter juga tapi mengamati juga dunia Instagram gitu ya. Jadi akhirnya ada banyak sekali cara yang dilakukan orang, ya kita nggak tahu kepentingannya apa, kebutuhannya apa, nggak tahu. Hanya sebagai pandangan aku selaku adopter juga, bahwa banyak sekali hal yang nggak masuk akal gitu, yang nggak diada-adakan gitu. Akhirnya adopter yang benar-benar awam ya, yang benar-benar yang hanya niat merawat, ya itu tadi, karena dia belum punya kekokohan dalam diri tadi ya, belum punya pendirian bahwa saya merawat, ya merawat. Oh, jadi akhirnya dia termakan ini ya, Ya, omongan dari 2, 3, 4 orang yang hanya untuk apa ya? Akhirnya mempengaruhi dia menjadi dia bingung sendiri. Terus ini ya, ada pertanyaan. Jadi pendulum akhirnya itu itu penting. tadi. Kalau pertanyaannya penting atau enggak, ya penting nggak penting. Karena apabila itu digunakan untuk membooster energi para anak-anak yang kalian adopsi, itu akan jadi penting. Kalau hanya digunakan untuk berkomunikasi, aku rasa kok kurang pas. Karena pendulum itu kan hanya untuk ini ya, hanya untuk membooster energinya si anak yang diadopsi, dan juga untuk menyelaraskan antara si anak yang diadopsi, siapapun namanya, dengan para adopter siapapun namanya itu, supaya lebih klik. Intinya itu doang sih. Oke nih, aku mau tanya lagi, boleh Teten dulu atau aku dulu nanya? Kayak biar aku menyampaikan juga kan perasaan teman-temanku yang di bawah itu. Teman 11 orang tuh kan. Boleh. Nah, jadi sebenarnya ya, bisa nggak sih spirit itu aktif? Misalnya sebenarnya dia isiannya anak-anak nih, tapi karena dia apa nggak suka, atau pada saat itu dia nggak standby di doll, atau pada saat itu dia ngapain lah nggak paham gitu ya. Akhirnya orang yang melihatnya berbeda, atau emang dia nggak suka sama orang itu, dia suka dibaca-baca gitu. Akhirnya dia kayak berubah wujud atau berubah muka gitu kan, aku nggak paham gitu kan. Jadi menurut Teteh tuh sebenarnya anak ini bisa nggak sih pada dasarnya anak-anak itu adalah spiritnya itu paling polos dan jujur. Tapi apakah dia bisa manipulatif atau tidak? Bisa. Pada saat dia merasa terintimidasi, pada saat dia merasa tidak nyaman, pada saat dia mungkin dia ditekan atau merasa ada trauma tersendiri kepada orang-orang dengan sosok tertentu, dengan energi tertentu, dia tidak berani untuk menyatakan apa yang dia rasakan sebenarnya, apa yang dia pikirkan sebenarnya. Gitu. Kalau orang Jawa bilang kadang-kadang makhluk itu bisa membo-membo. Jadi bisa berpura-pura untuk menjadi sesuatu yang lain. Tidak jujur. Sebenarnya bukan tidak jujur, tapi dia terpaksa dalam tanda kutip menjadi tidak jujur. Karena mungkin dia ada ketakutan tersendiri atau trauma tersendiri, entah itu dengan energinya
entah itu dengan seolah-olah fisiknya itu mirip dengan seseorang yang pernah menyakiti beliau, dengan pernah menyakiti dia, atau dengan lingkungannya, atau dengan intinya bukan karena dia tidak ingin jujur, tapi pasti ada sesuatu yang membuat dia menjadi tidak mampu untuk bicara. Itu aja. Tidak mampu untuk menunjukkan jati diri aslinya. Jadi bukan salahnya yang memberikan penglihatan, tapi bisa jadi yang memberikan penglihatan kepada kamu itu tidak disukain sama anak yang spirit anak-anak itu. Gitu. Sepertinya sih saya tidak bagus.